ada Rasulullah menyuruh kita untuk sholat. 13 tahun dakwah Rasulullah di Mekah itu adalah tauhid, mengenalkan manusia kepada Allah. Belum disuruh sholat, belum disuruh puasa, belum disuruh haji, belum diambil zakatnya. 13 tahun dakwah Rasulullah ini mengenalkan manusia ini kepada Allah. Kalau mereka sudah mengenal Allah, barulah dakwah Rasulullah itu adalah menyuruh umat ini untuk mendekatkan dirinya kepada Tuhannya, yakni dengan beribadah, sholat dengan puasa dengan zakat dengan ibadah kepada yang lainnya. Kenapa kita perlu mengenal Allah mudah? Awalul ma'rifatullah. Apa bu? Awalul ma'rifatullah. Awal agama itu adalah mengenal Allah. Bundo. Kalau bundo tidak mengenal Allah, siapa yang bundo sembah? Kalau kita tidak mengenal Allah, bagaimana kita yakin kalau Allah itu ada? Kalau bundo, habis pulang dari pengajian nanti ditanya sama suami, ada juga Pak Safari? Jadi ada. Kenapa? Tadi perasaan Pak Safari ceramah di Masjid Baitul Alam. Iya, saya nampak tadi. Kenapa? Saya nampak betul yang ceramah tadi itu ngomong Pak Safari Ramadan. Suaranya sama, orangnya sama. Orang kenapa? Yakin. Hakul yakin. Kenapa aku yakin? Saya telah berjumpa dengannya. Bahkan saya dengan dia sampai Ramadan, Pak Ustaz sampai Ramadan, Adinda sampai Ramadan, Pak Dewa sampai Ramadan, bercakap-cakap, mau tahu tadi. Yakin betul saya bahwa yang ceramah tadi di Masjid Baitul Alam Safari Ramadan. Kalau ditanya sama suami di rumah, pasti mudah akan mengatakan hakul yakin. Maka dakwah Rasulullah 13 tahun dulu. Kurikulum pendidikan Rasulullah mengenalkan agama Allah ini kepada umat manusia 13 tahun tentang tauhid. 10 tahun baru perintah sholat di Madinah. Dikenalkan dulu siapa Tuhan kita Allah, siapa itu Allah yang menciptakan langit dan bumi alam semesta, siapa Allah bahwa kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah, siapa Allah wal awal wal akhir wal zahir wal batin, dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin. Kita ini tidak ada siapa itu Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan melainkan Allah, la ilaha illallah, tidak ada semua ini kecuali yang ada itu cuma Allah. Maka ulama-ulama sufi dulu kalau dia berzikir kepada Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, terakhir dia mengucapkan Allah. Tidak ada semua ini. Kita ini tidak ada budak. Tidak ada alam semesta langit pertama, 2, 3 sampai ke 7. Tidak ada surga dan neraka. Tidak ada akhirat. Yang ada itu cuma dia. Wal awal, dia yang awal. Wal akhir, dia yang akhir. Wal zahir, dia yang nampak. Wal batin, dia yang tidak nampak. Zahir dan batin itu dia. Kita datang dari dia, semua dari dia akan kembali kepada dia. Maka dia mengatakan dia tidak jauh, dia sangat dekat. Maka dia lebih dekat daripada diri kita. Karena kita juga merasa daripada eksistensinya dia. Bagaimana kita merasakan kehadirannya, ingin bersua dengannya. As-sholatul mi'rajul mu'minin. Sholat itulah jalannya bagi kita untuk bermi'raj, untuk berjumpa dengannya. Lepas maka benar, kalau kita hanya beribadah, kalau kita hanya beragama, hanya ikut-ikutan, tidak ada dua daripada ibadah kita itu benar. Orang sembahyang itu sembahyang, orang haji itu haji, orang umroh itu umroh, beribadah kita beribadah, tapi hakikat daripada ibadah itu kita tidak tahu. Bahkan yang kita sembah pun kita tidak tahu. Bahkan kita pun siapa Tuhan kita? Allah. Ibu yakin? Yakin? Hakul yakin. Allah adalah Tuhan. Karena kita tahu dia. Dia mengatur semua hidup. Dia bersama dengan kehidupan dia kena berdua, ia kena stahil. Kepada dia lah aku menyembah dan kepada dia lah aku minta tolong. Aku tidak punya apa-apa. Iyalah. Aku ini
kita manusia adalah sebagai khalifah fil ardh, sebagai pemimpin, sebagai wakil Allah di muka bumi. Bun, darat sini belum absen ya. Gitu loh. Darat sini belum absen. Kita ini di muka bumi ini adalah sebagai wakilnya Allah. Kalau penting, kalau nggak penting ya Semua kita sama. bisa ada di belakang. Semua panggung sandiwara kehidupan yang diciptakan, yang disiapkan oleh Allah selama hayat di kandung badan kita disuruh tampil di panggung sandiwara ini. Sutradaranya adalah Allah. Setiap diri kita ini adalah aktor, tapi setiap aktor tidak ada perannya yang sama, perannya berbeda-beda. Jadi Pak Imam, jadi pengurus masjid, jadi anggota dewan, ketua taklim, ada jadi BNT, ada macam-macam. Ada dari Jawa, dari Batak, semua kita tampil sebagai aktor, tapi berbeda peran kita. Tapi semuanya peran itu tujuannya adalah kasih sayang. Bukan itu yang kita baca selalu. Dulu apa yang kita baca selalu? Bismillahirrahmanirrahim. Artinya Dengan atas nama nama Allah yang yang maha maha kasih dan maha sayang. Semua kita ini atas nama dirinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atas nama Allah, atas nama ya Allah. Untuk apa? Yang maha pengasih, maha. Kita ini sebagai wakilnya diutus oleh Allah untuk berkasih sayang. Betul? Kalau ada orang yang kecelakaan di depan mata kita, atau ada orang yang maling di depan mata kita, atau ada orang yang sakit jatuh di depan mata kita, atau ada orang yang susah di depan mata kita, kita yang tahu apa yang kita minta, yang kita minta doa kepada Allah. Kita mesti berdoa gitu. Ya Allah, Engkau tunjukkanlah, Engkau bantulah ya Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah. Dia sangat susah ya Allah. Ya Allah, bantulah ya Allah. Semoga ada orang yang membantunya, dia jatuh untuk kecelakaan atau lagi susah dan sebagainya. Siapa yang diutus oleh Allah untuk bantu kita? Kenapa? Karena kita ada di situ. Tapi kalau ada orang yang sulit di depan mata kita, ada orang yang terjatuh di depan mata kita, tidak ada lagi yang membantu kita lah yang harusnya membantunya. Karena kita adalah sebagai wakilnya. Kita hari ini Bapak Ibu, banyak kita yang niat kita ketika kita sholat tujuan kita bukan Allah lagi. Apa tujuan kita loh? Pahala. Sholat subuh kita, sholat zuhur kita, yang kita harapkan bukan Allah lagi, tapi pahala. Kita beribadah, berzakat, beradab, berumrah, melaksanakan ibadah. Apa tujuan kita bukan Allah lagi, tapi apa? Surga. Betul? Betul. Kalau itu memang ada, ganti. Kita sholat bukan untuk mengumpulkan pahala. Kita sholat bukan untuk mendapatkan surga. Sholat itu adalah mi'rajnya, jalannya bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Bukan karena sholat itu kita masuk surga, bukan karena puasa itu kita masuk surga, bukan karena haji dan umrah itu kita masuk surga. Surga itu diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dikaruniai, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dari Dia, rezeki kita dari Dia, kekayaan harta jabatan dari Dia, kesehatan kita dari Dia. Setelah kita berbuat baik dengan apa yang diberikan Dia kepada kita, setelah itu kita minta pula upahnya kepada Allah. Ya Allah, aku datang dari Engkau. Ya Allah, semuanya datang dari Engkau. Tapi ketika aku menyembah, Engkau ganti dengan pahala. Engkau ganti dengan surga. Apakah tidak aneh? Lepas kita bersiapa? Belum melahirkan anak. Anak yang kita lahirkan di waktu kecil 9 bulan 10 hari kita kandung. Setelah itu kita lahirkan dia, kita susukan dia, kita didik dia sampai dia menikah, sampai cincin kita jaga. Kita semua yang membantu, kita semua yang bantu. Kita sekolahkan dia bersusah payah, berikan berdarah-darah kita besarkan dia. Ketika sekali kita bantu kepada anak kita, ternyata anak kita tidak upah kepada kita. Apa yang kita rasakan? Apa lagi? Kita tidak ada
seterusnya belum. Apa yang kita lakukan? Kita bersyukur kepada Allah. Kita datang dari Allah. Kesehatan kita dari Allah. Harta kita Allah amanahkan kepada kita. Ketika kita bisa membantu orang lain lewat kita, kita mengucapkan kepada Allah, Alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Engkau telah menjadikan aku sebagai wakilmu untuk membantu saudara saya ya Allah. Bersyukur kita kepada Allah ya Allah. Terima kasih ya Allah. Aku telah Engkau jadikan sebagai wakilmu untuk membantu saudara. Terima kasih ya Allah. Aku Engkau jadikan diri kita diamanahkan Allah. Kita diangkat oleh Allah. Kita dijadikan wakilnya Allah untuk menjadi wakilnya di muka bumi untuk membantu orang lain. Bukan minta